Anda mendukung bahwa PBNU untuk menggelar tema yang dilakukan oleh Kiai Imad untuk dijadikan sebuah Basul Masail. Ini menarik karena ini persoalan masyarakat NU. Sementara temuan Kiai Imad itu sudah sangat kompleks menurut saya. Ini layak untuk diangkat ke Basul Masail di PBNU, katakanlah di muktamar atau di apa gitu kan. Itu lebih detail sekarang, lebih komprehensif dan lebih serius lagi. Ada juga websitenya itu sekarang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini artinya gitu kan ya. PBNU menurut Anda ini selayaknya harus membuka mata lebar-lebar bahwa ini saatnya gitu kan ya, potensi keiman diberdayakan. Menurut Prof Hikam bagaimana? Saya sepakat. Bahkan kalau menurut saya, kalau PBNU tidak melakukan yang Anda sarankan tadi itu, nanti apa yang dilakukan Nyai Imad itu akan mencari jalan sendiri dan nanti malah NU yang kepontal-pontal istilah saya itu di dalam mengakomodasi apa ghiroh tadi itu. Karena jangan dikira bahwa kajian ilmiah kayak gini ini hanya terbatas di kalangan NU. Bisa juga pada akhirnya universitas-universitas atau perguruan tinggi yang mempunyai kajian-kajian Islam itu akan tertarik karena ini mempunyai tadi yang saya bilang dampak kultural, dampak politik, dampak sosiologis dan lain sebagainya itu. Sehingga dia bisa menjadi semacam konsentrasi kajian sejarah di dalam perguruan tinggi Islam. Bahkan kalau kemudian terbitan atau publikasi Nyai Imad yang banyak itu kemudian betul diterbitkan bukan hanya dalam bahasa Arab tapi juga bahasa Inggris, jangan-jangan nanti Nyai Imad juga sibuk melayani permintaan untuk melakukan kajian-kajian yang seperti ini di luar negeri. Nah, kalau sudah ditinggal ke luar negeri di Indonesia siapa yang akan menjaganya kan? Jadi memang saya kira setuju banget sama PBNU lebih cepat lebih baik mengakomodasi ini. Persoalan nasab itu tidak hanya berkaitan dengan ini anak siapa dan seterusnya. Dia juga mempunyai implikasi-implikasi yang sangat serius dan meluas di kalangan umat dan juga di kalangan masyarakat pada umumnya, terutama di Republik Indonesia ini. Itu sudah satu aksioma aja, sudah seperti aksioma begitu. Oleh karena itu, kalau Yai Mukhlas tadi mengatakan bahwa yang disoroti beliau itu hanya masalah yang terkait dengan masalah sosial, sebetulnya lebih jauh dari itu. Karena kita juga mau tidak mau otomatis itu akan bersinggungan dengan persoalan yang bersifat sosiologis dan politis juga. Ya kan? Apalagi kalau kita di lingkungan seperti di Jakarta, di mana para habaib mempunyai posisi penting di dalam wacana dan praksis politik. Ya, orang-orang seperti Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain sebagainya itu lebih dikenal sebagai megafon politik daripada sebagai tokoh yang akan mengisi pengajian-pengajian yang berisi tarekat atau apapun namanya seperti Habib Lutfi misalnya saja. Nah, oleh karenanya ya saya apresiasi banget apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini karena resikonya ya seperti itu tadi juga. Resiko yang akan ditanggung oleh Kiai Imad dan ya orang-orang yang berada di dalam lingkup yang sejalan dengan jalan pikiran dan paradigma pemikiran beliau juga ya termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kultur, tradisi, ke-NU-an dan juga politik dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya nggak tahu apa Yai Imad itu sadar apa tidak bahwa beliau ini nggak tanggung-tanggung resikonya ini. Bukan resiko soal dikecam oleh netizennya Mas Yusuf dan teman-temannya yang tidak setuju, tapi ini juga bisa mungkin akan berimplikasi politis juga pada satu titik tertentu dan mungkin juga secara kultural juga stigma juga akan dialami. Seperti kemarin saya dengar dari podcastnya Yai Imad yang
agak sedikit menyinggung mengenai pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang ya tidak terlalu happy dengan beliau ini kan. Itu aja merupakan, saya pikir ini satu risiko yang luar biasa ya, bukan hanya dalam soal perdebatan tapi dalam real life, dalam kehidupan yang nyata. Nah, oleh karena itu saya semakin respect dan semakin mengagumi effort atau usaha ya dari Yai Imad yang kalau hanya dilihat dari persoalan terobosan keilmuan itu saja sudah luar biasa. Karena apa? Karena hampir tidak pernah ada wacana yang begini besar ya, yang bisa menciptakan satu gelombang reaksi sehingga membuat orang ya bukan hanya pro kontra tetapi juga mencoba untuk melihat ada apa di balik ini dan apa konsekuensinya ke depan. Nah, oleh karena itu kemudian muncullah juga semacam reaksi-reaksi yang mungkin tidak langsung terkait dengan persoalan keilmuan, tetapi praksis-praksis yang terjadi dan direkam di media sosial dan media massa, serta kadang-kadang juga diomongkan di podcast seperti pada Suka ini, bagaimana implikasi dari upaya untuk mencari mana yang betul dan mana yang salah di dalam soal mengusut persoalan nasab ini. Bahkan kadang-kadang ada yang dalam tanda petik kebablasan sehingga kemudian menciptakan semacam skisma atau ya semacam bentrokan di dalam aswaja sendiri, dalam komunitas NU atau Jamiah Nahdien sendiri, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Yai Mukhlas tadi itu. Nah, ya misalnya mereka-mereka yang kemudian bersuara kencang terhadap para habaib atau kemudian bahkan kadang-kadang menggunakan diksi-diksi seolah-olah ini akan menggunakan cara-cara yang bukan hanya wacana tapi sudah merupakan kegiatan pemaksaan atau bagaimana gitu ya. Misalnya soal dispute mengenai kuburan-kuburan yang diklaim sebagai kuburan para habaib yang lama, padahal yang satu mengklaim tidak ada urusannya dengan keturunan habaib ini, sehingga itu memungkinkan jadi juga clash dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau saya harus menganalisa dari segi keilmuan, maka yang saya bisa yang saya nyampe, karena kalau saya berpretensi mengetahui apa yang dilakukan oleh Yai Imad juga saya berbohong namanya, karena saya sama sekali tidak ada di dalam keilmuan yang seperti itu. Tapi kalau saya melihat secara optik yang jauh begitu, saya melihat usaha dari Yai Imad ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai satu upaya yang mungkin akan menciptakan satu school of thought atau cara berpikir atau aliran pemikiran sendiri dalam sejarah, khususnya mengenai sejarah nasab di Indonesia. Mungkin belum sampai pada tingkat dunia karena masih baru-baru, tetapi nanti pada akhirnya ini akan mempengaruhi bagaimana masyarakat, terutama orang-orang di dalam jamaah NU dan lain sebagainya itu, kemudian satu demi satu, pelan-pelan tapi pasti akan juga melakukan semacam upaya mencari apa yang sudah dilakukan atau mengikuti apa yang dilakukan Yai Imad. Nah, yang seperti ini mungkin tidak akan mudah ya, dan akan takes time, walaupun di dalam era seperti sekarang ini di mana teknologi informasi sudah sangat maju, mungkin bisa dipercepat karena data-data dan lain sebagainya itu bisa diakses, tidak perlu harus berjalan jauh sampai Istanbul, sampai Irak dan sebagainya. Kalau mungkin ada network yang berupa internet dan lain sebagainya, itu perpustakaan yang digital bisa juga memberikan akses seperti itu.
Nah, oleh karenanya maka saya melihat bahwa kemungkinan yang akan dicapai oleh Yai Imad dan kemudian para pendukung atau mereka yang mengikuti jejak beliau di dalam bidang keilmuan itu akan sangat jauh. Dan itulah yang pernah saya katakan bahwa apa yang dilakukan Yai Imad ini sumbangsihnya sangat besar bagi perkembangan keilmuan keagamaan terutama dan juga sejarah di Indonesia, dan akan membuat para ilmuwan Indonesia yang saat ini masih belum terkenal di dalam kancah dunia itu nanti akan bisa juga berkompetisi dengan para ilmuwan-ilmuwan di tingkat dunia. Karena menurut saya kuah metodologi dan metode yang dilakukan oleh Yai Imad tadi, saya kira sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini akan lebih menarik lagi tentu saja kalau pihak yang mencoba mengcounter apa yang dikemukakan oleh Yai Imad ini ya juga diberi kesempatan ya untuk melakukan counter discourse ya, wacana kontra. Jadi perdebatan ilmiah yang membicarakan tentang metodologi dan masalah yang sedang dijadikan topik ini. Saya pernah melihat di rekaman debat yang dilakukan kalau nggak salah di mana ya, di Banten ya kalau nggak salah ya, atau di Cirebon begitu, tentang Yai Imad dan lawan-lawannya begitu, yang saya kira itu menarik ya, tetapi masih kurang sering yang muncul di permukaan itu. Misalnya yang dilakukan saudara Rumail Abbas itu, saya kira perlu diberikan ruang juga agar supaya mengemukakan pendapat-pendapatnya sehingga kemudian ini wacana keilmiahan ini akan betul-betul bukan hanya berhenti kepada persoalan-persoalan yang kemudian menciptakan semacam provokasi atau semacam reaksi di ruang publik saja ya, tetapi juga diteruskan di dalam bidang keilmuan. Nah, saya berharap misalnya juga Nahdlatul Ulama, PBNU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya itu memfasilitasi wacana-wacana seperti ini agar supaya tidak hanya berhenti pada kemudian menjadi persoalan-persoalan yang mundane gitu, yang biasa-biasa, seolah-olah ini menjadi bagian dari gegeran yang berkaitan dengan ya perpolitikan atau masalah-masalah yang kita ketahui menjadi soal konflik pandangan-pandangan mengenai kehabaiban dan keulamaan. Nah, Prof, jadi Anda mendukung bahwa PBNU untuk menggelar tema yang dilakukan oleh Kiai Imad untuk dijadikan sebuah basul masail. Ini menarik, karena ini persoalan masyarakat NU. Sementara temuan Kiai Imad itu sudah sangat kompleks menurut saya. Ini layak untuk diangkat ke basul masail di PBNU, katakanlah di Muktamar atau di apa gitu kan. Karena apa gitu Anda? Saya mencoba kemarin itu sebelum Pilpres mencoba untuk mengerem, tidak mengulas masalah nasab. Ternyata gitu kan ya, saya prediksi paling selesailah habis Pilpres. Ternyata Kiai Imad tidak mempunyai pretensi yang kemarin itu sempat Kang Mulas juga melihat bahwa ini ada pretensi politik. Ternyata ketika saya amati gitu kan ya, kajian Kiai Imad tidak ada kaitannya dengan agenda Pilpres, agenda politik dan sebagainya. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Karena kajiannya itu lebih detail sekarang, lebih komprehensif dan lebih serius lagi. Ada juga websitenya itu sekarang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini artinya gitu kan ya, PBNU menurut Anda ini selayaknya harus membuka mata lebar-lebar bahwa ini saatnya gitu ya, potensi Kiai Imad diberdayakan. Menurut Prof Hikam bagaimana? Saya sepakat. Bahkan kalau menurut saya, kalau PBNU tidak melakukan yang Anda sarankan tadi itu, nanti apa yang dilakukan Yai Imad itu akan mencari jalan sendiri dan nanti malah NU yang kepontal-pontal istilah saya itu di dalam mengakomodasi ghiroh tadi itu.
karena jangan dikira bahwa kajian ilmiah kayak gini ini hanya terbatas di kalangan NU. Bisa juga pada akhirnya universitas-universitas atau perguruan tinggi yang mempunyai kajian-kajian Islam itu akan tertarik karena ini mempunyai tadi yang saya bilang dampak kultural, dampak politik, dampak sosiologis dan lain sebagainya itu. Sehingga dia bisa menjadi semacam konsentrasi kajian sejarah di dalam perguruan tinggi Islam. Bahkan kalau kemudian terbitan atau publikasi Yai Imad yang banyak itu kemudian betul diterbitkan bukan hanya dalam bahasa Arab tapi juga bahasa Inggris, jangan-jangan nanti Yai Imad juga sibuk melayani permintaan untuk melakukan kajian-kajian yang seperti ini di luar negeri. Nah, kalau sudah ditinggal ke luar negeri di Indonesia siapa yang akan menjaganya kan? Jadi memang saya kira setuju banget sama idenya Mas Yusuf tadi itu bahwa PBNU lebih cepat lebih baik mengakomodasi ini dalam bentuk membuat kajian-kajian juga dan membicarakannya. Soal pro kontra biasalah.